Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aines Putri Burma dengan NIM 23022001, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi UTS kemarin, yaitu yang nomor 1, kemukakan dan jelaskan mengapa mata kuliah pedagogi perlu dipelajari oleh calon guru. Karena ia menyebabkan kompetensi yang mutlak pendidikan dikuasai oleh guru. Kompetensi pedagogi merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan, proses dan hasil pembelajaran dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Mata kuliah pedagogi membantu calon guru untuk mengembangkan kompetensi pedagogi yang diperlukan untuk mengajarkan dan mendidik dengan efektif. Kompetensi pedagogi membantu guru untuk mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik, mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik. Dengan mempelajari mata kuliah pedagogi, calon guru dapat memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini akan membantu guru untuk mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik, serta membantu siswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, beberapa istilah yang berkaitan dengan pedagogi antara lain adalah pendidikan, pedagogi, pedagogik, dan pembelajaran. Jelaskan konsep masing-masing istilah dan hubungannya satu sama lain dan dalam praktek pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan adalah proses pengumpulan ilmu dan pembahasan yang dilakukan individu atau komunitas. Dalam praktek pendidikan, pendidikan merupakan proses pengumpulan ilmu dan pemahaman mengenai berbagai macam materi, baik itu ilmu pengetahuan atau ilmu kewirausahaan. Hubungannya yaitu pendidikan dan pedagogi atau pedagogi adalah ilmu pendidikan atau pengetahuan yang mengenai cara mengajar dan mendidik, sedangkan pendidikan adalah proses pengumpulan ilmu dan pemahaman mengenai berbagai macam teori. Pedagogi atau pedagogi adalah potensi yang diperlukan bagi pelajar untuk menjadi pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu pedagogi atau pedagogi adalah ilmu pendidikan atau pengetahuan yang mengenai cara mengajar dan mendidik. Pedagogi adalah kemampuan untuk memahami karakteristik, melakukan kegiatan pembelajaran yang menarik kepada peserta didik. Hubungannya yaitu ilmu pendidikan atau pengetahuan yang mengenai cara mengajar dan mendidik. Sedangkan pembelajaran atau pendidikan adalah proses pengumpulan ilmu dan pemahaman mengenai berbagai macam materi. Pedagogi atau pedagogi adalah kompetensi yang diperlukan bagi pengajar untuk mengelola pembelajaran peserta didik yang termasuk perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik. Yang ketiga, pedagogi adalah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut ilmu pendidikan atau pengetahuan yang mengenai cara mengajar dan mendidik. Pedagogi adalah ilmu pengetahuan yang mengenai cara mengajar dan mendidik yang mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan pendidik. Yang keempat, pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pemahaman yang dilakukan individu atau komunitas. Komunikasi
Dalam praktek pendidikan, pembelajaran merupakan proses pengumpulan ilmu dan pemahaman mengenai berbagai macam menarik, baik itu ilmu pengetahuan atau ilmu kewirausahaan. Hubungannya yaitu pedagogi atau pedagogi dalam pembelajaran adalah ilmu pendidikan atau pengetahuan yang mengenai cara mengajar dan mendidik, sedangkan pembelajaran adalah proses pengumpulan ilmu dan pemahaman mengenai berbagai macam materi. 3. Apakah menurut Anda guru-guru yang ada sekarang telah memiliki dan menerapkan ilmu mendidik atau pedagogi sebagaimana mestinya? Jelaskan dengan disertai dengan contoh. Menurut saya, sebagian guru-guru yang ada sekarang telah memiliki dan menerapkan ilmu mendidik atau pedagogi sebagaimana mestinya, namun ada juga guru-guru yang masih membutuhkan pengembangan dalam kompetensi pedagogi. Contohnya dari guru yang memiliki dan menerapkan ilmu pedagogi atau pedagogi, guru yang masih membutuhkan pengembangan dalam kompetensi pedagogi adalah guru yang belum menguasai karakteristik peserta didik, menggunakan teori belajar yang tepat, dan mengembangkan peserta didik untuk mengatasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang keempat yaitu pada hakikat manusia sebagai objek dan subjek pendidikan yang mempunyai harkat dan martabat manusia. Jelaskan pemahaman saudara tentang harkat dan martabat manusia tersebut, serta implementasikan dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Pemahaman saya yaitu pemahaman tentang harkat dan martabat manusia adalah proses yang menggambarkan keberadaan dan kemampuan yang dimiliki manusia sebagai objek dan subjek pendidikan. Hakikat manusia adalah kemampuan dimiliki individu untuk menguasai tugas dan mencapai tujuan, sementara martabat manusia adalah derajat yang dimiliki individu sebagai manusia yang berhak dianggap sebagai seorang yang dimiliki hak asasi, kemuliaan, dan kehormatan. Implementasi dari pemahaman tentang harkat dan martabat manusia dalam praktek pendidikan pembelajaran adalah: yang pertama, pemahaman tentang harkat dan martabat manusia guru untuk menyadari bahwa setiap peserta didik. Yang kedua, pemahaman tentang harkat dan martabat manusia membantu guru untuk memahami dan menghargai karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pemahaman tentang harkat dan martabat manusia membantu guru untuk mengembangkan peserta didik. Yang terakhir adalah pemahaman tentang harkat dan martabat manusia membantu guru untuk meningkatkan mutu hidup peserta didik. Yang kelima, kemukakan dan jelaskan dengan contoh kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh seorang guru dan bagaimana menurut penilaian saudara penguasaan kompetensi tersebut oleh guru-guru sekarang ini. Kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh guru yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, memahami perilaku peserta didik. Yang keempat, membantu guru mengembangkan potensi yang mengatasi kekurangan peserta didik. Yang kelima, memiliki kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran. Menurut saya, guru-guru sekarang ini memiliki kompetensi pedagogi yang beragam. Ada guru yang memiliki kompetensi pedagogi yang lebih baik dan efektif, sementara juga ada guru yang membutuhkan pengembangan dalam kompetensi pedagogi. Penilaiannya menurut saya adalah menunjukkan bahwa kompetensi pedagogi adalah kompetensi yang sangat penting bagi guru untuk mengelola pembelajaran peserta didik yang baik. Yang keenam adalah kemukakan pemahaman saudara tentang konsep kecerdasan ganda, multiple intelligence, dan berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran disertai dengan contoh. Konsep kecerdasan ganda atau multi-intelligence atau MI adalah teori yang mengatasi
pendekatan dikotomi cerdas tidak cerdas. Seorang ahli pendidikan dari Harvard Universitas menemukan 8 bukti teori MI, yaitu logika matematik, bahasa atau linguistik, spasial musikal, visual, spasial, intrapersonal, dan naturalistik. Menurut pemahaman saya, MI ini mengatasi pendekatan dikotomi cerdas atau tidak cerdas dan menyesuaikan dengan berbagai jenis kecerdasannya yang dimiliki individu. Pendidikan dan pembelajaran yang mengacu pada konsep MI mengacu pada pengembangan dan pembelajaran kecerdasan yang berbeda-beda. Contohnya, yang pertama mengembangkan pemahaman bahasa melalui bahasa tangan dan tangan yang berbeda-beda. Pengembangan kecerdasan spesial melalui aktivitas dan membutuhkan. Yang ketiga adalah pengembangan kecerdasan interpersonal melalui aktivitas yang membutuhkan. Yang ketujuh yaitu kemukakan dan jelaskan pemahaman saudara tentang pilar-pilar pendidikan yang perlu dikuasai calon guru atau guru di Indonesia, disertai contoh penerapannya dalam praktik pendidikan dan pembelajaran. Pilar-pilar yang dikuasai oleh calon guru atau guru di Indonesia yaitu yang pertama keterampilan dan kepribadian, ilmu pengetahuan, yang ketiga keterampilan, yang keempat keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia. Penerapan pilar-pilarnya yaitu yang pertama membangun ilmu pengetahuan, yang kedua mengembangkan keterampilan, yang ketiga mengembangkan atau membangun keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Contoh penerapannya yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua, menggunakan aktivitas yang membangun keterampilan. Yang ketiga, menggunakan aktivitas yang membangun keimanan. Yang nomor 8 adalah kemukakan dan jelaskan dengan contoh landasan pendidikan yang dijadikan titik pijak para pendidik dan tenaga pendidikan melaksanakan tugas-tugas mereka. Landasan pendidikan yang dijadikan titik pijak para pendidik dan tenaga pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang pertama itu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga kurikulum, yang keempat standar kompetensi guru atau SKG, yang kelima adalah standar kompetensi siswa atau SKS. Penerapan landasan pendidikan ini dalam melaksanakan tugas-tugas para pendidik dan tenaga pendidik dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti yang pertama, memahami dan menerapkan Pancasila dalam pendidikan. Yang kedua, memahami dan menerapkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pendidikan. Yang ketiga, memahami dan menerapkan standar kompetensi guru atau SKG dalam pendidikan, memahami dan menerapkan kurikulum dalam pendidikan. Yang kelima, memahami dan menerapkan standar kompetensi siswa dalam pendidikan. Contoh penerapan landasan pendidikan yaitu yang pertama, menggunakan Pancasila sebagai pembuatan perencanaan pembelajaran, menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menggunakan kurikulum. Yang keempat, menggunakan standar kompetensi guru atau SKG. Yang terakhir yaitu menggunakan standar kompetensi siswa atau SKS. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.